Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri Channel. Semoga kita selalu dilimpahkan rezeki dan kesehatan oleh Sang Pencipta. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara like dan subscribe video kami. Langit di atas kampus Universitas Merdeka tampak kelabu, seperti menahan hujan yang tak kunjung turun. Angin sore bertiup malas, membawa bau tanah basah yang menguar dari rerumputan halaman fakultas. Gedung tua berwarna kusam itu berdiri kokoh. Dindingnya sedikit berjamur, jendelanya berdebu. Di ruang dosen lantai 2, waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Saat itu, 4 mahasiswa duduk berjajar di depan meja kayu panjang. Kursi plastik yang mereka duduki agak retak di beberapa sisi, seperti tidak pernah diganti sejak kampus itu berdiri. Di tengah-tengah mereka, duduklah Pak Rahmat, dosen pembimbing lapangan. Usianya mendekati pensiun, wajahnya berkerut, rambutnya menipis, dan matanya dilingkari kantung hitam. Baik, kita langsung ke intinya saja. Penempatan KKN semester ini sedikit berbeda. Kalian berempat akan ditugaskan ke desa Wonosari, kata Pak Rahmat sambil membaca isi map coklat lusuh yang sudah penuh coretan tinta. Seketika ruangan menjadi hening. Sinta, yang duduk paling ujung, mengerutkan kening. Wonosari? Di mana itu, Pak? Kayaknya belum pernah dengar sebelumnya deh. Wonosari itu lokasinya di pelosok kaki gunung, dekat kawasan hutan lindung, masuk wilayah administratif Kabupaten Kedung Jati. Tapi memang tidak terlalu dikenal orang luar, jawab Pak Rahmat sambil menatap peta usang yang digambarnya sendiri di atas kertas karton. Transportasi ke sana sangat terbatas. Travel terakhir cuma bisa sampai jalan besar. Sisanya nanti kalian jalan kaki sekitar 1 kilometer. Medannya agak curam, tapi tenang aja, karena tetap bisa dilalui. Waduh, terisolasi banget, Pak, komentar Bagas sambil bersandar dan memainkan pulpen di antara jari-jarinya. Randy membaca cepat data yang diberikan. Jumlah penduduk kurang lebih 100 kepala keluarga. Mayoritas pekerjaan bertani, tidak ada aliran listrik utama. Hanya menggunakan genset untuk keadaan darurat. Sinyal handphone tidak tersedia. Pak Rahmat mengangguk. Iya, tapi itu bukan alasan buat kalian malas. Justru kalian punya kesempatan membantu membuat program untuk warga setempat. Tanpa internet, belajar dari kehidupan nyata, bukan dari Google. Jalu mengerutkan keningnya. Pak, saya barusan cari di internet. Nama desanya memang ada, tapi nyaris nggak ada informasi. Bahkan Google Maps cuma nunjukin titik kosong. Pak Rahmat tidak langsung menjawab. Ia menghela napas pelan, menutup mapnya, lalu menatap mereka satu persatu. Matanya terlihat menyimpan sesuatu. Bukan rasa bersalah, tapi sejenis kehati-hatian yang sulit dijelaskan. Saya tahu desa itu. Saya sendiri pernah ke sana 20 tahun lalu. Waktu itu program pengabdian masyarakat, sama seperti sekarang. Tapi sesudah tahun itu, Wonosari tidak pernah dipakai lagi untuk program lapangan. Sampai tahun 2025 ini baru bisa dipakai lagi. Kenapa, Pak? Kok tidak pernah dipakai lagi? Tanya Sinta penasaran. Bukan karena apa-apa, hanya persoalan logistik waktu itu. Akses sulit, sinyal tidak ada, mahasiswa zaman dulu mengeluh terus, jadi dicarikan tempat yang lebih modern. Tapi tahun ini kami kembalikan lagi ke tujuan awal, menjangkau wilayah yang banner-banner membutuhkan. Kata Pak Rahmat cepat. Bagas memperhatikan raut wajah Pak Rahmat dengan saksama. Nada bicaranya terdengar meyakinkan, tapi tidak dengan ekspresinya. Ada sesuatu yang ditahan, sesuatu yang tidak ia sampaikan. Saya minta satu hal, di sana jangan banyak tanya soal sejarah desa. Jangan terlalu penasaran dengan hal-hal yang bukan urusan kalian. Wonosari punya adat, punya cara hidup sendiri. Hargai, dengarkan warga, dan jangan bertingkah seolah kalian tahu segalanya. Lanjutnya sambil bersandar. Adat apa maksudnya, Pak? Pak Rahmat diam sesaat, lalu ia menjawab. Yang tidak kalian pahami, tidak perlu kalian ganggu. Suara jam dinding berdetak pelan. Hanya itu yang terdengar untuk beberapa detik berikutnya. Sinta meneguk ludah. Pak, terus kalau ada apa-apa gimana?
Kami lapornya ke siapa? Nggak ada sinyal, akses keluar juga susah. Nanti setiap minggu, kepala desa akan mengirim kurir naik motor ke kota untuk antar laporan kalian ke pos logistik. Kalian bisa ikut atau titip pesan, tapi saya harap tidak ada hal yang aneh-aneh. Fokus pada tugas kalian. Jangan ikut campur urusan yang bukan ranah kalian. Sebelum mereka pergi, Pak Rahmat memberi masing-masing satu lembar dokumen bertanda tangan rektor, lengkap dengan materai dan stempel kampus. Surat tugas resmi, tak bisa digugat, tak bisa ditolak. Di luar, langit mendadak gelap. Petir menggelegar di kejauhan. Jalu melongok ke jendela dan bergumam, "Gila coy, baru babak awal udah kayak film horor." Semua tertawa, tapi dalam hatinya, mereka semua tahu, ini tidak main-main. Malam harinya, mereka berkumpul di warung kopi dekat kosan Randy. Suasananya lebih santai, tapi bahasan mereka tetap sama. Desa Wonosari. "Gue serius, ya?" kata Bagas sambil menyeruput kopi hitam. "Gue udah coba cari info dari forum-forum desa, Facebook, sampai blog desa tua. Nggak ada yang nyebut Wonosari. Kayak desa itu nggak pernah ada." Berarti bukan hanya terpencil, tapi kayak emang disembunyikan dong? Tanya Sinta pelan. Rendi menggeleng. Atau emang sengaja ditutup aksesnya? Tapi bisa jadi juga karena memang nggak ada yang mau masuk ke sana lagi. Lalu Jalu menambahkan, atau nggak ada yang bisa keluar dari sana. Suasana mendadak hening, tak ada yang berbicara. Angin malam berembus dingin. Di kejauhan, anjing menggonggong. Lampu jalanan berkedip seperti hendak mati. Mereka tidak tahu bahwa keesokan harinya hidup mereka akan berubah selamanya. Keesokan harinya mereka berangkat pagi-pagi. Langit mendung menggantung sejak subuh, seolah tahu tempat yang akan mereka tuju bukan sembarang desa. Travel tua yang disewa kampus datang tepat waktu. Dikemudikan oleh pria parubaya yang mengenalkan diri sebagai Patono. Perjalanan itu memakan waktu hampir 8 jam. Sebagian besar melewati jalan berbatu yang berkelok dan licin. Di kiri kanan jalan, hanya hutan dan ladang kosong. Tidak ada toko, tidak ada pom bensin, bahkan papan penunjuk jalan pun jarang terlihat. Selama di perjalanan, tidak banyak yang bicara, hanya suara mesin dan sesekali siaran radio lokal yang suaranya putus-putus. Jalu duduk di paling belakang, memasang earphone meskipun tak ada lagu yang diputar. Sinta sesekali memotret jalan lewat kamera ponselnya, tapi makin lama sinyal makin lemah. Hingga akhirnya, tidak ada lagi bar yang muncul di layar. Begitu mobil berhenti, Patono menoleh ke mereka. "Dari sini, kalian jalan kaki, ikutin jalan tanah itu," katanya sambil menunjuk setapak sempit yang dikelilingi pohon bambu lebat. "Balai desa ada di ujung. Bapak nggak ikut?" tanya Bagas. Patono hanya menggeleng cepat. "Saya nggak pernah masuk ke sana. Saya cuma antar sampai sini." Randy mencoba bercanda. "Kenapa, Pak?" "Takut." Patono menatapnya sebentar, lalu menunduk sambil bergumam. "Bukan takut, lebih ke tahu diri." Mereka semua terdiam. Patono segera kembali ke mobil dan pergi, meninggalkan debu dan keheningan. Tak ada pilihan lain, mereka menyusuri jalan setapak itu dengan ransel besar di punggung. Suara alas kaki bergesek dengan tanah basah. Di kiri kanan, suara serangga dan gemerisik daun terdengar terlalu jelas, terlalu sepi. Sesekali, Sinta menoleh ke belakang, memastikan mereka tidak diikuti. Setelah hampir 1 jam berjalan kaki, akhirnya mereka melihat gapura kayu dengan tulisan pudar, "Selamat datang di desa Wonosari." Tapi anehnya, tidak ada satupun orang menyambut mereka. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, seperti dibangun bersamaan. Tidak ada kendaraan, tidak ada suara televisi, tidak ada musik, hanya angin yang meniup gorden di jendela. Dan suara langkah kaki mereka sendiri. Warga ada, tapi hanya berdiri diam di depan rumah masing-masing. Tidak tersenyum, tidak menyapa, hanya menatap. Tatapan mereka kosong,
seperti tidak benar-benar melihat. Sinta menunduk saat seorang ibu tua memandangi mereka sambil memegang anak kecil. Anak itu juga diam, menatap ke arah mereka tanpa berkedip. Bagas melirik Randy. "Gue ngerasa kayak kita dilihatin kayak alien," bisiknya. Balai desa berada di tengah perkampungan. Bangunannya besar, tapi tua. Atapnya berlumut. Papan namanya sudah nyaris tak terbaca. Begitu mereka masuk, hawa di dalam terasa lebih dingin daripada luar. Seperti ruangan itu menyimpan udara mati. Mereka disambut seorang pria tua berbaju lurik. Dia adalah kepala desa Wonosari yang bernama Pak Suro. "Selamat datang. Silakan istirahat dulu. Sudah disiapkan tempat kalian di dalam. Kami sudah tahu kalian akan datang," ucapnya lirih. "Dari siapa, Pak?" tanya Jalu. "Kami belum pernah kontak siapapun dari desa ini." Pak Suro hanya tersenyum tipis. "Kami selalu tahu." Malam pertama di balai desa dilalui dengan sulit. Kasur tipis di lantai, bau tanah dari bawah papan, suara binatang malam yang tidak biasa. Bukan jangkrik, bukan tokek, suara yang lebih dalam, lebih berat, dan entah berasal dari mana. Malam itu, Sinta tidur sambil membelakangi jendela. Randy memandangi atap langit-langit yang sudah berjamur. Jalu tidur sambil memegang senter. Bagas memutar-mutar gelang kayu yang diberikan ibunya. Entah kenapa malam itu ia merasa perlu. Mereka mencoba menyesuaikan diri. Pagi-pagi keluar untuk mengenal warga. Membantu bersih-bersih di aula kecil, ikut kegiatan tani. Tapi warga tetap aneh. Mereka berbicara hanya jika ditanya. Senyumnya tipis, gerak-geriknya lambat, seperti sedang menahan sesuatu. Yang paling mengganggu adalah anak-anak. Mereka selalu bermain di tengah lapangan kecil. Tidak tertawa, tidak berteriak, hanya melempar batu atau menggambar simbol aneh di tanah. Kadang, mereka menggambar lingkaran besar, lalu duduk mengelilinginya diam-diam. Sinta pernah memotret mereka, tapi malamnya fotonya hilang dari galeri. Ini sih aneh, bro. Gue udah keliling 5 kali, tapi semua jalan keluar pasti balik lagi ke sini. Gue udah tandain tiap pohon yang gue lewatin, dan tetap aja gue balik ke balai desa. Kayak muter di lingkaran, kata Bagas dengan muka kebingungan. Randy mencoba dengan Google Maps, tapi ponselnya hanya menunjukkan peta kosong dengan tulisan tidak dapat memuat lokasi. Lalu, Jalu menyarankan membuat peta sendiri dengan menggambar jalur dari desa ke jalan keluar. Hari demi hari mereka mencobanya, tapi hasilnya selalu sama. Semua jalan kembali ke titik yang sama. Dan Sinta mulai berbicara. Ia bilang mendengar suara langkah di luar jendela. Suara perempuan menyanyi pelan, tapi saat mereka cek, tak ada siapapun di luar. Suatu malam, mereka menyalakan api unggun kecil di halaman balai desa untuk mengusir dingin dan kecemasan. "Bro, ini bukan desa biasa. Kalian tahu kan? Kita terjebak di sini," tanya Jalu pelan. Tapi tidak ada yang menjawabnya. Saat itu, walaupun api unggun menyala terang, tapi hawa dingin tidak kunjung hilang dan mereka masih merasa kedinginan. Di kejauhan, di balik pohon-pohon bambu, seseorang mengintip. Malam itu angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Langit gelap pekat tanpa bulan, hanya suara dedaunan yang bergesek dan gonggongan anjing di kejauhan yang memecah hening. Api unggun yang mereka buat sudah padam sejak 1 jam lalu, menyisakan abu yang tersisa dan bara yang nyaris mati. Keempat mahasiswa itu akhirnya kembali masuk ke balai desa. Masing-masing larut dalam pikirannya sendiri. Di dalam balai desa, ruangan itu terasa lebih pengap, bau kayu tua, debu, dan sesuatu yang samar, seperti tanah basah bercampur logam. Mereka tidur di ruangan depan, dengan kasur tipis dan selimut seadanya. Tapi malam ini, Bagas tidak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit dengan dada yang terasa berat. Sudah 2 minggu mereka di desa ini,
dan semuanya makin tidak masuk akal. Jalan keluar yang memutar, warga yang seolah tak bertambah atau berkurang, hari yang rasanya seperti mengulang, dan yang paling menghantuinya, perasaan bahwa mereka sedang diawasi setiap waktu. Sekitar pukul 2 dini hari, Bagas bangun perlahan. Ia tak tahu kenapa, tapi sesuatu dalam dirinya mendesaknya untuk bangun. Suatu rasa penasaran yang tajam, seperti ada sesuatu yang harus ia temukan. Ia melirik ke sekeliling. Randy, Sinta, dan Jalu masih tidur, terlelap dalam kecemasan masing-masing. Bagas mengambil senter kecil dari sakunya dan berjalan pelan menyusuri lorong balai desa. Bangunan itu lebih besar dari yang terlihat dari luar. Banyak pintu kayu yang tertutup rapat, dinding penuh pajangan tua, figura berdebu, dan papan pengumuman yang kosong. Ia menyusuri salah satu ruang di sisi kanan bangunan. Di atasnya tertulis, "Ruang Arsip Desa." Pintu itu tidak terkunci. Dengan perlahan, ia mendorongnya. Ruang arsip itu gelap, penuh lemari kayu dan rak yang menjulang. Bau kertas tua langsung menyeruak, bercampur dengan bau jamur yang menyengat. Bagas menyorot senter ke sekeliling. Tumpukan map, buku catatan, dan dus-dus yang sudah rusak tampak berserakan. Ia mulai membuka satu persatu. Sebagian besar berisi dokumen pertanian, data penduduk, dan catatan hasil panen dari puluhan tahun lalu. Semua ditulis tangan dengan tinta yang sudah mulai pudar. Tak ada yang aneh, sampai ia menemukan sebuah laci di bawah lemari yang terkunci dengan gembok kecil. Ia menarik napas, mencoba menggoyang sedikit, dan ternyata gemboknya longgar. Dengan sedikit tenaga, ia berhasil membukanya paksa. Di dalamnya hanya ada satu benda, sebuah album foto kulit berwarna coklat tua, terikat dengan benang yang sudah mengendur. Debu menempel tebal di sampulnya. Dengan hati-hati, Bagas meniup debu itu dan membuka halaman pertama. Foto-foto hitam putih, mayoritas adalah potret kegiatan desa. Warga bekerja di sawah, acara adat, perayaan panen, semuanya tampak tua, dari era 80 atau sebelumnya. Hingga ia tiba di halaman keempat, tangannya berhenti dan napasnya tercekat. Di foto itu, tampak 4 orang berdiri di depan balai desa yang sama persis dengan tempat mereka tidur sekarang. Di belakang mereka, gapura kayu dengan tulisan Wonosari masih terlihat utuh. Yang membuat darah Bagas membeku, orang-orang di foto itu adalah mereka sendiri. Randy, Jalu, Sinta, dan dirinya. Mereka berdiri dengan pakaian yang berbeda dari sekarang. Rambut mereka sedikit lebih pendek, tapi wajah itu tak mungkin salah. Bahkan ada logo kecil universitas di baju Randy. Bagas memicingkan mata ke pojok kanan bawah foto, tertulis dengan tinta luntur, "Dokumentasi KKN bulan Juli tahun 1997. Dia terkejut, karena itu mustahil. Mereka bahkan belum lahir tahun 1997. Bagas menutup album itu cepat-cepat. Napasnya memburu, tapi sebelum ia bisa berbalik keluar, ia melihat tumpukan koran tua di sudut ruangan. Ia mengambil satu yang berada paling atas. Halaman depannya sudah nyaris hancur, tapi ia bisa membaca sebagian judul. 4 mahasiswa dinyatakan hilang di desa Wonosari, dan pencarian tersebut telah dihentikan. Tidak ada tanggal pasti, tapi tulisan tahun masih terlihat samar. Tulisan itu menunjukkan tahun 1997. Bagas terduduk, tubuhnya gemetar. Seluruh tubuhnya terasa dingin, meski ruangan itu pengap. Suara langkah di luar membuatnya refleks mematikan senter. Ia menahan napas. Pintu ruangan berderit pelan, seolah ada seseorang yang mendorongnya terbuka dari luar. Tapi saat ia nyalakan senter kembali, tidak ada siapa-siapa di sana. Keesokan paginya, Bagas duduk menyendiri di tangga balai desa, menatap tanah. Matanya merah, ia tidak tidur semalaman. Di tangannya
Ia menggenggam album tua itu erat-erat. Lalu, dia menoleh ke arah Randy yang sedang mencuci muka dan Jalu yang sedang menyapu halaman. Mereka belum tahu. Hanya Bagas yang tahu keanehan ini. Sinta menghampirinya dan bertanya, Lo kenapa, Gas? Muka lo pucat tuh. Bagas tidak menjawab. Ia hanya membuka album itu pelan dan menunjukkan halaman foto mereka berempat. Sinta sempat tertawa kecil. Mengira itu hanya kebetulan, tapi tawanya berhenti saat melihat wajahnya sendiri. Dan tanda tahun yang tertera di sana. Kok ada foto gue di situ? Ini nggak mungkin, Gas. Ini ngaco. Ada sesuatu yang salah dengan desa ini, gumam Bagas. Kita bukan orang pertama. Kita pernah di sini sebelumnya. Entah gimana caranya ini aneh. Sinta mundur perlahan. Gas, kita harus kasih tahu yang lain. Tapi sebelum ia melangkah, Bagas menarik lengannya. Semalam gue nemuin koran tua. Kita udah pernah dinyatakan hilang 28 tahun lalu. Sinta membeku. Di kejauhan, lonceng kecil di atas musola desa berdenting pelan. Tak ada angin, tak ada orang yang memukulnya, tapi berbunyi sendiri. Dan saat mereka menoleh, warga desa berdiri berjajar di jalan, berdiri diam, dan menatap mereka dengan tersenyum kosong. Tapi kali ini, senyumnya sedikit berbeda. Mereka tersenyum lebih puas. Langit Wonosari berubah warna setelah itu. Awan menggumpal pekat seperti kabut asap. Matahari hanya terlihat sebagai bayangan samar di balik awan. Tidak ada angin, tidak ada suara burung. Desa itu terasa seperti ruang hampa yang perlahan menutup dirinya sendiri dari dunia luar. Bagas, yang semalam menemukan foto tua itu, kini tampak lebih tenang. Tapi dengan cara yang tidak biasa. Ia duduk di beranda balai desa, menatap lurus ke arah hutan yang mengelilingi desa. Di tangannya masih tergenggam album tua itu. Ia tak bicara sepatah kata pun sejak pagi. Jalu, yang paling sensitif terhadap perubahan suasana, mulai menyadari sesuatu. Warga desa tidak lagi beraktivitas seperti biasa. Tidak ada yang menyapu halaman. Tidak ada yang ke ladang. Anak-anak yang biasanya duduk di tanah, menggambar lingkaran, hari itu tidak terlihat sama sekali. Desa terasa kosong. Meski mereka tahu semua orang masih ada di sana, tapi mereka bersembunyi dan tetap mengawasi, seperti menunggu sesuatu. Malam itu, Sinta tidak bisa tidur. Udara terasa ganjil, gerah dan berat seperti ada yang menekan dari atas. Tapi bukan hanya itu. Di luar jendela terdengar suara seperti tawa kecil anak-anak, pelan, putus-putus. Tak semestinya ada pada jam seperti ini. Ia terduduk, lalu menoleh. Seorang perempuan tua berdiri di luar kaca. Tubuhnya membungkuk, rambutnya berantakan, dan matanya menatap tajam ke arah Sinta. Perempuan itu tersenyum lebar, terlalu lebar hingga kulit pipinya menegang. Mulutnya bergerak, membisikkan sesuatu. Tak ada yang mendengar isi bisikannya. Tapi Sinta bangkit, langkahnya pelan, tenang, seperti dalam keadaan setengah sadar. Ia berjalan keluar balai desa tanpa alas kaki, tanpa menoleh ke belakang. Matanya kosong, senyumnya kaku. Lalu, Jalu terbangun karena mendengar suara langkah kaki. Dia melihat Sinta berjalan di lorong, dan ia memanggil, "Sinta, lo mau kemana?" Tapi tak ada jawaban sama sekali. Ia langsung membangunkan Randy dan Bagas. "Bangun, Sinta keluar. Gue lihat dia barusan." Mereka bertiga mengejar keluar. Tapi begitu mereka sampai halaman, Sinta sudah tidak ada. Tidak ada jejak kaki di tanah basah. Tidak ada suara langkah. Hanya gorden jendela yang masih bergoyang pelan seolah belum lama seseorang melewatinya. Mereka menyisir sekitar balai desa sampai subuh, tapi tidak ada hasil. Randy panik, Bagas berkeringat dingin, matanya tidak bisa diam. Dia nggak mungkin pergi jauh. Dia nggak mungkin kemana-mana sendiri, teriak Randy. Jalu duduk di tangga depan. Wajahnya pucat. Ini bukan hilang, ini aneh. Dan sejak pagi itu, tak satu pun warga bersedia bicara tentang Sinta.
Bahkan ketika ditanya langsung, mereka hanya menunduk, menolak menjawab. Hari berikutnya, Bagas berubah total. Ia tak lagi bicara, tak makan, tak bereaksi apapun, hanya duduk di sudut ruangan dengan album foto tua di pangkuannya. Matanya kosong, seperti sudah tidak terhubung ke realita. Rendi kehilangan kesabaran. Lo kenapa diem aja, Gas? Sinta hilang. Lo lihat sendiri semalam kan? Kita harus cari dia. Bagas hanya bergumam, nyaris tak terdengar. Gak ada yang bisa dicari. Dia udah bagian dari sini sekarang. Apa maksud lo? Bentak Rendi. Bagas menatap ke depan, tak fokus. Wonosari bukan desa. Ini ruang semacam lingkaran. Kita gak dikurung, kita dikembalikan. Jalu yang diam di pojok ruangan langsung berdiri. Gue gak ngerti maksud lo, tapi lo gak boleh nyerah. Kita harus cari Sinta. Malamnya, Rendi menulis laporan manual. Ia selipkan catatan untuk kampus, berharap kurir mingguan desa datang. Ia berharap ini semua masih bisa dijelaskan secara logis. Tapi saat ia bangun pagi-pagi untuk memastikan, laporan itu hilang dari meja. Dan Bagas ditemukan pagi itu oleh Jalu dan Rendi tergeletak di ruang arsip. Matanya terbuka, kosong, wajahnya tenang, seperti tertidur, tapi tubuhnya dingin dan sudah tidak bernyawa. Di tangannya, album foto yang dulu ia pegang kini terbuka di halaman foto mereka berempat. Tapi wajah Bagas sudah berubah, menghitam, seperti terbakar dari dalam. Rendi terduduk, air matanya keluar. Ia tidak berkata apa-apa. Jalu mundur, tubuhnya gemetar. Gue gak ngerti kenapa ini terjadi, gumam Jalu. Tapi kita harus keluar. Kita harus keluar dari sini, sekarang juga. Desa semakin sunyi, tak ada warga yang terlihat, tak ada aktivitas. Bahkan suara alam pun mendadak menghilang. Gue gak bisa tinggal di sini lagi, Jal. Kita ke rumah Pak Suro, kita cari jawaban, kata Rendi. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ia hampir tidak tidur sejak Bagas meninggal. Saat mereka tiba di rumah Pak Suro, rumah itu gelap, pengap, dan penuh bau dupa yang menusuk. Suara aneh dari loteng terdengar, seperti langkah kaki, tapi tidak berpola. Pak Suro duduk di dekat tungku kecil, menatap api. Ada apa ini, Pak? Kenapa kami dikorbankan? Rendi bertanya lirih. Suaranya serak. Pak Suro tidak menjawab langsung, hanya bergumam. Kalian bukan yang pertama. Kalian bagian dari siklus. Rendi mendekat, mencoba memaksa. Tapi saat ia menyentuh bau Pak Suro, tubuhnya runtuh, jatuh ke lantai dalam satu gerakan, seperti boneka kain kosong. Mereka berdua langsung mundur. Jalu ingin lari, tapi Rendi menoleh dan melihat satu pintu terbuka. Mereka masuk. Di ruangan itu, dinding dipenuhi puluhan foto hitam putih. Wajah-wajah muda, semua mahasiswa, semua dengan ekspresi yang sama, kebingungan, putus asa, dan menyerah. Apa-apaan ini? Rendi terpaku. Ia mundur beberapa langkah, dan saat ia menoleh ke belakang, perempuan tua itu berdiri di sana. Mulutnya bergerak cepat, matanya tak berkedip. Dalam sekejap, Rendi lenyap, hilang begitu saja. Hanya menyisakan bekas gosong di lantai. Jalu berteriak dan berlari keluar rumah. Ia kembali ke balai desa. Langkahnya berat, matanya sembab. Gue sendirian sekarang, bisiknya pelan. Tak ada warga, tak ada suara. Udara begitu sunyi, hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia tahu ini sudah akhir, tapi sebelum semuanya selesai, ia menulis satu-satunya hal yang masih bisa ia lakukan. Ia ambil buku tulis, duduk di lantai, merobek halaman belakang, dan mulai menulis. Kalau kamu membaca ini, berarti kamu berhasil keluar dari desa ini. Atau mungkin kamu sudah bagian dari mereka. Kami datang ke sini untuk KKN. Kami tidak tahu bahwa tempat ini tidak ingin ditinggalkan. Wonosari bukan desa,
Ini penjara waktu. Setiap orang yang masuk akan kembali. Kalau kamu ditugaskan ke desa Wonosari, jangan pernah datang. Ia menyelipkan kertas itu ke bawah papan lantai. Ia duduk di pojok, memeluk lututnya sendiri. Kemudian terdengar tawa anak-anak, langkah kaki kecil berlarian, dan terdengar suara bisikan di belakang telinganya. Selamat datang kembali. 3 bulan kemudian, di sebuah ruang arsip Universitas Merdeka, seorang staf tata usaha membuka laci tua yang sudah lama terkunci. Ia sedang membersihkan ruangan karena akan direnovasi. Di dalam laci itu, ia menemukan tumpukan dokumen usang dan sebuah map coklat bertuliskan Wonosari, angkatan tahun 1997, 2005, 2011, 2023. Kemudian, ia membukanya. Di dalamnya ada salinan foto-foto mahasiswa yang hilang, artikel berita yang tidak pernah dipublikasikan, dan catatan tangan Pak Rahmat. Mereka harus tetap dikirim. 4 orang harus selalu 4. Agar keseimbangan tetap terjaga, staf itu mengernyit. Ia menunjukkan map itu pada seorang dosen muda yang baru dipindah tugaskan ke fakultas. Pak, ini serius. Kenapa nama Pak Rahmat ada di dokumen dari tahun 97? Bukannya beliau baru jadi dosen 10 tahun terakhir. Dosen itu menatap map tersebut, lalu tersenyum kecil. Senyum yang terlalu tenang. Ia mengambil map itu dari tangan staf. Oh, itu arsip lama. Saya akan urus. Beberapa detik kemudian, matanya menangkap sesuatu di balik map. Sebuah foto baru, masih hangat, baru dicetak. Di dalamnya, ada 4 mahasiswa baru yang belum lama diterima tahun ini. Dan mereka sedang berposa di depan gapura yang bertuliskan, "Selamat datang di desa Wonosari."